Halo semuanya, selamat datang di sesi penjelasan materi kita kali ini. Hari ini, kita bakal membedah sebuah konsep yang jujur saja sangat krusial di tengah hiruk-pikuk dunia modern yang serba cepat ini. Kita akan membahas gimana sih sistem masyarakat adat atau tradisional itu mengelola ekosistem mereka supaya tetap berkelanjutan, melalui apa yang sering kita sebut sebagai kearifan lokal. Tujuan kita simpel, mengubah informasi dari literatur ekologi dan budaya ini jadi sebuah alur pemahaman yang terstruktur, supaya kita bisa benar-benar menangkap esensinya dan melihat penerapannya secara langsung. Coba pikirin sebentar, bisakah tradisi dari masa lalu kita sebenarnya jadi kunci buat menyelamatkan masa depan planet ini? Serius, ini bukan cuma pertanyaan retoris. Seringkali kalau kita lagi nyari solusi buat krisis lingkungan, kita selalu menengok ke depan kan? Mencari teknologi baru atau merancang kebijakan global yang super kompleks. Tapi gimana kalau jawaban atau setidaknya fondasi dari jawaban itu sebenarnya udah diwariskan sejak ratusan tahun lalu? Mari kita simpan pertanyaan penting ini di benak kita sambil lanjut ngebahas materinya. Oke, biar gampang, ini 5 poin bahasan utama kita. Pertama, kita bahas definisi kearifan lokal. Kedua, tarik-menarik antara lingkungan dan pembangunan. Ketiga, pendekatan ekologis. Keempat, ancaman terhadap pelestarian. Dan kelima, solusi lewat pengelolaan berbasis masyarakat. Yuk kita mulai. Bagian pertama, apa itu kearifan lokal? Nah, mari kita selami definisinya. Menurut Kraft di tahun 2002, kearifan lokal itu bukan sekedar mitos kuno atau dongeng masa lalu ya. Perhatikan kata kuncinya. Ini adalah kumpulan pengetahuan, keyakinan, dan etika yang secara nyata menuntun perilaku manusia di sebuah komunitas ekologis. Dan yang paling penting ada di kata antar generasi. Artinya, kearifan ini dihayati, dipraktekkan, dan diwariskan terus-menerus. Ibaratnya, ini adalah sistem operasi kehidupan yang membentuk pola interaksi manusia dengan sesamanya dan dengan alam sekitarnya. Jadi intinya, pengelolaan lingkungan yang sejati itu nggak melulu soal sains, angka, atau biologi, tapi sangat amat bergantung pada moralitas. Perilaku kita terhadap lingkungan dibentuk oleh persepsi dan kondisi sosial kita. Kearifan lokal itu mengajarkan moralitas ekologis, kesadaran bahwa, hey, kita ini hidup bareng makhluk lain dalam sebuah jaringan yang saling butuh, saling tergantung, dan saling terhubung. Tujuannya ya untuk menciptakan kehidupan yang benar-benar harmonis. Masuk ke bagian kedua, lingkungan versus pembangunan. Tentu aja idealisme harmonis yang tadi kita bahas nggak beroperasi di ruang hampa. Di dunia nyata ada ketegangan yang kerasa banget. Bayangkan begini, di satu sisi kita punya realitas lingkungan kita, sumber daya alam itu sangat terbatas, nggak merata kualitas maupun jumlahnya, dan daya dukungnya beda-beda tiap wilayah. Tapi di sisi lain, kita dihadapkan sama mesin raksasa yang namanya pembangunan. Mesin ini butuh sumber daya terus-menerus buat ningkatin kesejahteraan. Ditambah lagi populasi yang terus bertambah, bikin permintaan jadi seolah tanpa batas. Ada ketidakseimbangan struktural yang nyata banget di sini. Kondisi tarik-menarik ini pada akhirnya memaksa komunitas lokal buat ambil keputusan sulit tentang sumber daya mereka. Secara garis besar, ada 4 hal yang jadi bahan pertimbangan. Masyarakat harus menimbang antara kebutuhan pemanfaatan untuk bertahan hidup sehari-hari, tujuan ideal untuk melestarikan alam, batas pengetahuan yang mereka miliki, dan pastinya kebijakan pemerintah yang mengatur dari atas. 4 faktor inilah yang menentukan apakah sebuah komunitas akan tetap mempertahankan tradisi kearifan lokal mereka atau terpaksa meninggalkannya. Bagian ketiga, pendekatan ekologis. Nah, dengan segala kerumitan tadi, gimana sih para akademisi membedah interaksi kompleks ini? Ada 5 kerangka teori utama nih yang sering dipakai. Kita nggak melihat kearifan lokal sebagai pajangan museum ya, tapi sebagai sistem dinamis. Ada pendekatan lewat politik ekologi, ekologi kesejahteraan manusia, perspektif antropologi, ekologi manusia, sampai pendekatan aksi dan konsekuensi. Semuanya ini mencoba melihat jauh melampaui sekedar sistem biofisik, tapi juga menyoroti aspek budaya dan struktur sosialnya. Dari kelima tadi, mari kita soroti 2 pendekatan yang paling kritis. Pertama, politik ekologi. Pendekatan ini membedah siapa sih yang pegang kendali, gimana kekuasaan atas alam ini dibagi-bagi berdasarkan berbagai kepentingan yang ada. Lalu yang kedua, ekologi kesejahteraan manusia. Ini lebih belak-belakan lagi. Kelestarian lingkungan itu mustahil tercapai tanpa keadilan dan kesejahteraan buat masyarakatnya. Jadi, pendekatan ini menuntut adanya perubahan struktural dalam kebijakan supaya lebih pro ke masyarakat lokal dan petani, plus perlunya penguatan institusi di tingkat akar rumput. Terus wujud praktis dari kearifan lokal di lapangan itu kayak gimana sih?
kita bisa lihat rumusan prinsip konservasi tradisional dari Nababan tahun 1995 ini. Ini brilian banget karena memperlihatkan kalau sistem tradisional itu adalah kerangka operasional yang sangat konkret. Bukan sekedar rasa hormat ke alam aja, tapi ada aturan adat buat mencegah eksploitasi berlebihan, ada adaptasi teknologi dengan pakai alat sederhana dan hemat energi, sampai ke mekanisme pemerataan untuk menghindari kesenjangan sosial. Pengetahuan lokal ini secara harfiah adalah alat pemecah masalah mereka sehari-hari. Bagian keempat, ancaman terhadap pelestarian. Sayangnya, sekeren apapun sistem lokal tadi, mereka nggak kebal dari masalah. Saat ini ada 4 ancaman eksistensial yang terus-menerus menggerus kearifan lokal. Pertama, ledakan pertumbuhan penduduk. Kedua, masuknya teknologi dan budaya modern yang cepat banget ngugah gaya hidup. Ketiga, gempuran modal besar dan ekonomi pasar yang sering berujung pada eksploitasi. Dan yang terakhir, siklus kemiskinan dan kesenjangan. Nah, poin pentingnya di sini, komunitas-komunitas adat ini nggak ninggalin tradisi mereka karena mereka pengen loh. Nggak gitu, mereka sebenarnya ada di bawah tekanan ekstrim. Mereka terus-terusan dipaksa buat beradaptasi sama inovasi ekonomi pasar yang berjalan super cepat, gaya hidup yang berubah, dan kadang kebijakan yang malah bertolak belakang sama nilai-nilai luhur yang udah kita bahas tadi. Ini jelas memicu krisis identitas sekaligus krisis ekologis yang mendalam buat mereka. Dan kita sampai di bagian kelima, pengelolaan berbasis masyarakat. Kabar baiknya, ada resolusi buat ngatasi masalah tadi. Di dalam literatur, ada konsep kunci yang disebut CBNRM, atau pengelolaan sumber daya alam berbasis masyarakat. Konsepnya sederhana tapi dampaknya luar biasa. Alih-alih menjadikan pemerintah atau pihak luar sebagai bos tunggal, CBNRM mengembalikan setir ke masyarakat lokal. Mereka jadikan pelaku utama di setiap tahap, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring, sampai evaluasi. Pelibatan masyarakat secara penuh ini adalah strategi paling masuk akal untuk menghindari konflik sosial dan bikin upaya pelestarian jauh lebih efektif. Pastinya, buat nerapin CBNRM ini, nggak bisa salah-salan. Ada 3 syarat utama supaya pengelolaan berbasis masyarakat ini bisa sukses merawat kearifan lokal. Pertama, harus ada pengakuan dan penghargaan yang tulus dari pihak luar terhadap pengetahuan lokal tersebut. Kedua, kepedulian natural masyarakat terhadap alam harus terus dijaga. Dan yang ketiga, ini yang paling pragmatis, masyarakat harus benar-benar merasakan manfaat yang berkelanjutan dari konservasi itu sendiri. Kalau nggak ada manfaat nyata, ya susah buat bertahan. Jadi, kita udah ngeliat gimana sistem lokal itu sebenarnya udah dibekali sama aturan, etika, dan teknologi adaptif yang terbukti mampu menjaga bumi ini selama ratusan tahun. Seiring dengan tantangan lingkungan global yang makin hari makin parah, pertanyaannya sekarang mengerucut ke satu hal. Siapkah kita mendesentralisasikan kekuasaan, memberikan penghargaan sejati pada pengetahuan tradisional, dan ngebiarin masyarakat lokal memimpin jalan kita kembali menuju keseimbangan ekologis? Terima kasih udah ngikutin sesi penjelasan materi ini sampai akhir. Semoga wawasan ini ngasih kita semua cara pandang baru soal gimana kita seharusnya menjaga rumah kita bersama. Sampai jumpa!